Bab 1206. Dia ahli dalam membodohi. Bermain kotor. Terhadap Tian Dao di depannya, sebenarnya Queen merasa was-was di dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa wanita di depannya tidak berniat menyakitinya. Kalau tidak, dia seharusnya sudah lama mati. Memikirkan hal ini, Queen berkata lagi, "Terima kasih atas nasihat kamu dan segala macam bantuan, terima kasih." Setelah berbicara, dia dan Fitomo menghilang di ujung langit berbintang. Di lapangan, Tian Dao dari 5 dimensi menjilat manisan Hao dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saat ini, sebuah suara terdengar dari sampingnya, "Apakah kamu sedang membantunya?" Tian Dao 5 dimensi memutar matanya, "Apakah aku seburuk itu di hatimu?" Suara itu berkata dengan lembut, "Dulu seperti itu." 5 dimensi Tian Dao. Suara itu berkata lagi, "Aku tidak paham satu hal, apa yang kamu inginkan adalah alam semesta ini dapat terus bertahan, tetapi mengapa kamu tidak bersembunyi dalam kegelapan, melainkan membiarkan Mileye bertarung dengan para master itu hingga titik darah penghabisan?" Tian Dao dari 5 dimensi tersenyum dan berkata, "Karena orang-orang itu kemungkinan besar akan menghancurkan seluruh 5 dimensi." Suara itu berkata dengan suara rendah, "Apakah kamu bisa menghentikan mereka dari menghancurkan alam semesta 5 dimensi ini?" Tian Dao 5 dimensi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu tidak mengerti." Suara itu berkata, "Itu sebabnya aku bertanya." Tian Dao 5 dimensi tersenyum dan berkata, "Mileye adalah orang dari alam semesta 5 dimensi, jadi dia tidak akan memiliki pikiran jahat terhadap alam semesta ini, jadi aku harus berada di sisinya, apakah kamu paham?" Suara itu berkata lagi, "Tapi aku merasa kamu tidak sepenuhnya berada di sisinya." Tian Dao 5 dimensi terkekeh dan berkata, "Hati orang mudah berubah. Namun, menurut aku si kecil ini tidak akan banyak berubah. Meskipun dia sangat licik, tapi hatinya masih sangat baik." Saat dia berbicara, dia melihat ke kedalaman langit berbintang. Wanita itu akan berurusan dengan sesuatu yang lebih kuat dan sekarang dia tidak punya waktu untuk mengurusi yang lain. Tanpa penindasannya, alam semesta ini benar-benar sedikit bahaya. Terutama Mileye, si pembuat onar. Suara itu berkata, "Kamu bisa membuatnya meninggalkan alam semesta 5 dimensi." Tian Dao 5 dimensi menggelengkan kepalanya, "Dia yang aku pilih. Aku tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini." Suara itu berkata lagi, "Mengapa kamu tidak melakukan apa yang ingin kamu lakukan sendiri?" Tian Dao menggelengkan kepalanya, sedikit tak berdaya, "Aku sudah memikirkannya sebelumnya, tetapi kamu juga telah melihatnya. Orang-orang di bawah selalu berpikir bahwa aku menyakiti mereka, lalu akan bertarung di setiap kesempatan. Sebenarnya aku tidak pernah melakukan apapun dalam hidupku yang mencelakai orang-orang di dunia. Bahkan ada beberapa orang yang lebih lucu lagi, mengatakan bahwa Tian Dao tidak baik hati. Tolong, mereka menyalahkan aku tidak manusiawi atas perbuatan mereka sendiri. Apakah masih ada hukum? Apakah masih ada keadilan?" Dan juga ketika beberapa orang menghadapi kesulitan, mereka suka mengatakan bahwa takdir tidak adil, Tuhan tidak adil. Sebenarnya aku sangat ingin memberitahu mereka, aku bahkan tidak mengenalmu. Apa hubungannya kemalanganmu denganku? Kamu menyalahkanku atas masalahmu sendiri. Sambil mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya lagi, "Ini semua terlalu sulit bagiku." Suara itu. Tian Dao menjilat manisan Hao dan melanjutkan, "Aku ingat seorang pria pernah mengatakan sesuatu yang membuat kultivator manusia yang tak terhitung jumlahnya mendidih. Dia berkata, jika ada orang tidak mematuhi aku akan membunuh orang itu. Jika langit tidak bunuh aku akan membantai langit." Suara itu berkata, "Lalu?" Tian Dao berkata dengan lembut,
Aku menurunkan petir dewa padanya dan dia tidak dapat menahannya, lalu mati di tempat. Suara itu. Tian Dao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Banyak manusia memiliki temperamen yang besar dan gila, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan. Jika mereka tidak memiliki kekuatan, tidak bisakah mereka lebih menjaga temperamen mereka? Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke kanan. Lihat aku, bukankah aku sama sekali tidak marah ketika berhadapan dengan wanita bergaun polos? Suara itu berkata dengan suara yang rendah, apakah kamu benar-benar tidak dapat mengalahkannya? Tian Dao mengedipkan matanya, apakah kamu salah memahami kekuatanku? Atau apakah kamu salah memahami kekuatannya? Suara itu berkata, aku merasa kamu sangat hebat. Tian Dao tertawa dan berkata, biasa saja. Suara itu berkata dengan suara yang rendah, bahkan kamu tidak bisa mengalahkan wanita itu. Tian Dao mengangguk, aku tidak bisa mengalahkannya. Tidak ada seorang pun di 6 dimensi yang bisa mengalahkannya dan tidak ada seorang pun di alam Tao yang bisa mengalahkannya. Mungkin hanya yang dia cari yang bisa melawannya sekarang. Suara itu berkata, siapa? Tian Dao terkekeh dan berkata, sebab akibat terbesar di tubuh Mileye. Suara itu berkata dengan suara yang rendah, apakah sebab akibat itu besar? Tian Dao mengangguk, ia sangat besar, jika bukan karena penindasan wanita bergaun polos dan pria berbaju biru, tidak tahu akan menjadi seperti apa nasib Mileye. Dia pasti tidak akan mati, tapi hidup dan takdirnya pasti berbeda. Suara itu berkata, kamu bisa memeriksanya. Tian Dao memutar matanya, apakah aku tidak ada kerjaan? Tapi setelah mendengar ucapanmu, aku menjadi sedikit penasaran. Suara itu mendesak, bagaimana jika kamu memeriksanya? Tian Dao menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya untuk mencari tahu, biarkan saja semuanya berjalan dengan sendirinya. Sebenarnya, sebab akibat pendahulu juga tidak sederhana, tetapi dia salah memilih orang. Tidak juga, sebab akibat berkata bahwa dia sengaja memilih Mileye, tetapi dia meremehkan kekuatan wanita bergaun polos dan pria berbaju biru di dunia bawah. Lalu dia tidak bisa menahan wanita bergaun polos dan pria berbaju biru, sehingga sekarang dia yang ditekan. Tapi tidak peduli apa, dia dan Mileye, hanya ada Mileye sekarang, sudah tidak ada pendahulu. Suara itu berkata, bisakah kamu menceritakan lebih rinci? Tian Dao tertawa dan berkata, samsara tidak pernah bekerja dengan yang memiliki pendukung. Sederhana itu. Suara itu. Tian Dao berkata lagi, meskipun dia berhasil membunuh pendahulu, tapi sebab akibat pendahulu juga jatuh ke tangannya. Sekarang, dia akan mendapat masalah besar. Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling, aku harus bersembunyi sebentar untuk menghindari masalah. Setelah berbicara, dia berbalik dan menyelinap pergi. Suara itu berkata, kamu sangat kuat, apa yang kamu takutkan? Tian Dao berkata sambil tersenyum, kecuali kamu tidak terkalahkan, jika tidak, jangan biarkan orang lain tahu bahwa kamu kuat. Dengan cara ini, kamu bisa berpura-pura bodoh selamanya, apakah kamu paham? Suara itu. Setelah Mileye kembali ke klan penyihir, dia menemukan Jessica Guan secara langsung. Di dalam ruangan, Mileye berkata dengan suara yang rendah, kemungkinan ada perubahan lagi. Jessica Guan menatap Mileye, kenapa? Mileye tertawa, aku punya lebih banyak musuh. Mendengar hal tersebut, Jessica Guan sedikit mengernyit, apa maksudmu? Mileye menceritakan kisah alam Tao. Wajah Jessica Guan murung seperti air, setelah hening sejenak, lalu menatap Mileye, jangan-jangan kamu akan menyerahkan ruang buku. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak akan. Mendengar hal itu, Jessica Guan tampak lega,
memang benar kamu tidak boleh menyerahkannya karena benda ini mungkin benar-benar mampu menahan bencana 5 dimensi. Jika kamu menyerahkannya, kemungkinan besar akan ada banyak orang di 5 dimensi yang akan mati. Tidak, setidaknya 99% akan mati. Mileye mengangguk, tapi masalahnya sekarang adalah alam tahu kemungkinan besar akan mengganggu kita. Jessica Guan menatap Mileye, bagaimana dengan dia? Dia yang dikatakan secara alami mengacu pada wanita bergaun polos. Mileye berkata dengan suara berat, dia ada di alam tahu, tapi aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Dan juga, kita tidak bisa menggantungkan semua harapan kita padanya. Jessica Guan berkata, apa rencanamu? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, tidak mungkin ada banyak master alam tahu yang datang ke 5 dimensi, begitu juga dengan alam semesta 6 dimensi karena jika mereka ingin turun, mereka harus melalui penghalang alam semesta, yang artinya hanya akan ada sedikit orang yang turun, tetapi mereka yang bisa turun pasti benar-benar kuat, setidaknya setengah langkah dari escape atau escape. Bagi kita calon escape sama sekali bukan ancaman, yang menjadi ancaman terbesar bagi kita adalah master escape. Escape. Jessica Guan terdiam. Di alam semesta 5 dimensi saat ini, tidak ada satupun master escape. Mileye menatap Jessica Guan, kita harus memiliki kemampuan untuk membunuh master escape. Aku punya ide yaitu membangun teknik formasi yang dapat digunakan untuk bertahan dari bencana 5 dimensi dan juga dapat melawan orang-orang di luar alam semesta 5 dimensi. Jessica Guan berkata dengan suara rendah, katakan. Mileye berkata, membangun teknik formasi super yang bisa mengumpulkan kekuatan semua master di seluruh 5 dimensi, kemudian aku akan membuat mata formasi, agar kekuatan semua makhluk berkumpul dalam diriku dan aku akan bertarung melawan bencana 5 dimensi serta super master di luar 5 dimensi. Jessica Guan sedikit mengernyit, itu tidak realistis. Bahkan dengan teknik formasi seperti ini, tapi kekuatan seperti itu, sepertinya kamu tidak bisa menanggungnya. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba berhenti. Siapakah tubuh fisik terkuat di seluruh 5 dimensi? Itu pasti Mileye. Tubuh fisik Mileye telah mencapai tingkat yang sangat tidak normal. Jika benar-benar ada teknik formasi semacam itu, maka di seluruh 5 dimensi sepertinya hanya Mileye yang dapat menahan kekuatan sekuat itu. Mileye menatap Jessica Guan, beginilah caraku menghadapi bencana 5 dimensi. Jika ruang buku tidak berguna, apa yang harus kita lakukan? Jadi, kita harus memiliki kemampuan untuk melawan bencana 5 dimensi. Jika metode ini tidak digunakan, orang-orang biasa itu hanya bisa menunggu untuk mati. Lagi pula jika tidak menggunakan metode ini, apa arti dari pemajuan bangsa kita? Pemikiran aku sangat sederhana, semua makhluk hidup yang hidup di alam semesta 5 dimensi bersatu, jadi ketika bencana 5 dimensi dan alam tahu datang, ayo kita hadapi bersama-sama. Setelah melihat Mileye sejenak, Jessica Guan berkata, seseorang masuklah. Begitu suaranya jatuh, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di pintu kamar. Jessica Guan berkata, kirim perintah untuk memanggil semua master formasi dan master formasi spiritual di alam semesta 5 dimensi. Intinya selama ada orang istimewa, panggil ke kota penyihir. Selain itu, kamu memberitahu semua orang-orang yang bertanggung jawab dalam klan Taiko, Aula Suci, klan penyihir dan klan surgawi datang ke kota penyihir, katakan ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Bayangan itu mengangguk sedikit, lalu mundur dalam diam. Jessica Guan menatap Mileye, selanjutnya kita harus mempertimbangkan dua hal, pertama, di mana formasi didirikan dan kedua, penyuplai energi spiritual. Teknik formasi seperti itu membutuhkan energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar, jadi kita harus mempersiapkan energi spiritual yang cukup.
Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, formasi dibangun di langit berbintang. Dengan langit berbintang digunakan sebagai formasi, maka aku dapat melahap kekuatan bintang. Jessica Guan tiba-tiba bertanya, selain bisa melahap kekuatan bintang, apalagi yang bisa kau telan? Mileye berkata, energi pedang, energi kematian, energi api, energi es, energi kayu. Intinya aku dapat menyerap kekuatan 5 elemen dan selain itu, sebagian besar bisa aku serap juga. Jessica Guan memandang Mileye seolah-olah dia sedang melihat monster. Jessica Guan menarik pikirannya, aku sudah paham. Aku akan meminta orang mengatur kekuatan kelima elemen untuk berkumpul di langit berbintang. Mileye berkata dengan suara yang rendah, aku khawatir ini akan sangat merepotkan. Jessica Guan memandang Mileye, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku akan mengurusnya. Katakan saja padaku bagaimana dengan energi spiritual. Mileye tersenyum dan berkata, biarkan Lindsay membantu, ada beberapa roh yang mengikutinya. Jessica Guan menggelengkan kepalanya, tidak cukup. Mileye buru-buru berkata, kalau begitu biarkan dia terus mencari roh-roh. Jessica Guan sedikit mengernyit, roh-roh itu sulit dihubungi. Mileye buru-buru berkata, biarkan Lindsay yang membodohinya. Dia ahli dalam membodohi orang lain. Jessica Guan bersambung.